Baik, mari kita bersama berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siap lagi untuk mendengarkan nasihat Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik buat kami di tengah-tengah kami dihimpit dengan pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk ada dalam situasi yang seperti ini, sehingga kami masih bisa menikmati persekutuan sekalipun terpisah dengan jarak, dengan waktu yang ada. Namun kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan lagi untuk bisa berkumpul. Kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami saat ini. Karena itu pimpin kami melalui Roh Kudus supaya kami benar-benar dapat memahami firman Tuhan. Sehingga kebenaran yang kami dapat benar-benar memberikan dorongan, kekuatan, berkat buat kami semuanya. Pakai hamba-Mu, Dia akan menguraikannya. Kami mau serahkan saja pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kembali kita bertemu dalam suasana situasi yang masih sama, yaitu di mana kita beribadah di rumah masing-masing atau di tempat di mana kita berada sekarang ini. Kita bersyukur karena beribadah kepada Tuhan itu tidak dibatasi ya dengan hanya kalau berkumpul semuanya, tetapi kita juga bisa ya dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, inilah yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam kesempatan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan di tengah COVID-19 ini menjadi hal yang pasti dirindukan oleh siapapun ya. Mengapa? Karena kita melewati hari lepas hari dengan kondisi yang seperti ini ya berat rasanya. Mengapa? Karena kita tidak bebas ya. Mengapa? Karena virus ini betul-betul memberikan rasa tidak nyaman buat kita, rasa tidak tenang juga buat kita, bahkan takut ya. Karena apa? Karena dampak daripada akibat ya kalau kita terkena dengan COVID-19 ini ya dua, yaitu hidup atau mati. Itu saja sebenarnya. Nah, kalau kita melihat kondisi ya bukan hanya di Indonesia atau di kota-kota di mana tempat kita berada, tetapi dunia sama-sama ya, yang artinya menghadapi itu. Karena itu mari kita melihat apa yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 berkaitan dengan yang namanya pengharapan itu sendiri. Di tengah-tengah COVID-19 ini ada hal yang menarik yang perlu kita pelajari bersama ya. Virus corona atau COVID-19, pandemi ya, jaga jarak, karantina mandiri, rapid test, kehancuran pasar, kehilangan pekerjaan, kematian, dan sekarang ada istilah baru nantinya yang namanya new normal dan lain-lain. Nah, ini beberapa kata yang menggambarkan situasi sekarang ini. Ya, ini sudah tidak asing buat kita. Dengan kata-kata ini muncul begitu saja karena kondisi yang ada. Nah, virus corona membuat seluruh dunia dalam kewaspadaan tinggi dan banyak orang berada dalam ketakutan, saudara. Semua merasa takut, semua merasa gentar. Sampai hari ini dunia belum menemukan yang namanya vaksin itu. Belum ada yang bisa menemukan obat yang tepat. Belum ada yang bisa memberikan kepastian kepada kita. Oleh karena itu secara manusia ya, manusiawinya ini timbul rasa takut. Jadi sesungguhnya kita itu takut mati ya, manusia sesungguhnya takut mati. Mengapa? Karena itu kondisi situasi yang ada dengan adanya virus ini sebenarnya kita itu ya dibawa ke dalam ketakutan yang begitu besar. Intinya saya dan kita semua takut mati. Nah,
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya timbul suatu pertanyaan yang begitu penting untuk kita. Kemana kita berpaling untuk memperoleh ketenangan sambil berusaha memahami keadaan atau new normal yang baru ini. Nah, kita sudah lihat, sudah dihembuskan, ya, sudah ada wacana bahwa Indonesia akan istilahnya yang melonggarkan dan semua kembali beraktivitas seperti biasanya. Nah, ini yang dikatakan era baru, ya, yang namanya new normal, hidup yang baru dengan situasi yang baru. Makanya ada statement pernyataan yang sering sudah kita dengar adalah berdamai dengan corona, ya, berdamai dengan virus ini. Mengapa? Karena ini akan selalu ada. Sampai kapanpun mungkin virus ini tetap dia akan ada seperti virus-virus yang lainnya atau penyakit-penyakit yang lainnya. Sampai ditemukan yang namanya obat atau vaksin yang akhirnya kita sama bebas biasa melakukan yang seperti biasanya. Karena sudah banyak juga virus-virus yang dahulu kan seperti itu, ya. Kita tahu ada cacar dulu sangat menakutkan, ya. Tetapi sudah ada vaksinnya, makanya anak-anak harus diberi vaksin cacar, lalu polio dan lain sebagainya. Jadi sama sebenarnya virus ini ketika ditemukan yang namanya vaksinnya, orang kan biasa. Nah, ini yang sedang menjadi wacana bulan Juli kira-kira, ya, diperkirakan bulan Juli ya mungkin yang namanya new normal ini, ya, akan berlaku. Jadi kita akan melakukan aktivitas seperti biasanya tetapi dengan keadaan yang berbeda. Kalau dulu kita tidak biasanya cuci tangan, tidak bawa hand sanitizer, lalu kita tidak memakai masker, tetapi sekarang ya ketika kita berpergian keluar rumah, ya kita akan diarahkan untuk menggunakan namanya protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, ya. Lalu pakai hand sanitizer selalu dibawa, cuci tangan, kalau pulang bersih-bersih, baru bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, ini yang sedang menjadi wacana untuk kita buat Indonesia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemana kita berpaling untuk memperoleh ketenangan? Ya, di mana saudara? Di mana kita menemukan itu? Kembali kepada firman Tuhan, saudara. Kita menemukan ketenangan itu hanya dalam firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kalau kita mencari sesuatu yang memberikan ketenangan kepada kita di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, firman Tuhan jawabannya, saudara. Tidak ada yang lain. Kebenaran firman Tuhan itu menyingkapkan rahasia-rahasia yang kita tidak ketahui. Tetapi itulah kebenaran yang benar datang dari Tuhan dan memberikan kepada kita satu keyakinan, satu kepastian, saudara. Mengapa? Karena dunia ini tidak bisa memberikan itu kepada kita, tidak bisa memberikan ketenangan kepada kita, tidak bisa memberikan yang namanya sukacita dan lain sebagainya, saudara. Karena apa? Karena memang terbatas. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan adalah jalan keluar. Firman Tuhan adalah solusi yang terbaik. Oleh karena itu, ketika kita bertanya kemana kita mencari ketenangan, firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Back to Bible, ya. Dikatakan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara? Di dalam Yakobus dikatakan, karena tidak tahu apa yang terjadi besok. Ayat 14, saudara. Kalau kita perhatikan, ini jelas. Tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Siapa yang tahu apa yang terjadi besok? Manusia di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang mengetahuinya. Tidak ada satupun yang bisa memberikan kepastian tentang hari esok. Dan itu firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita semuanya. Di tengah-tengah yang namanya virus COVID-19 ini, ya kita tidak tahu. Siapa yang tahu besok? Tidak ada yang tahu, saudara. Semua hanya merencanakan, yang berpikir dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti hari esok tidak ada satupun yang tahu. Ini penting, saudara. Jadi yang perlu kita renungkan, bahkan ayat selanjutnya berkata, hidup kita itu bagaikan uap yang suatu saat kelihatan dan suatu saat itu lenyap. Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun manusia yang di bawah kolong langit ini yang mengetahui akan hari esok.
Dan juga dikatakan hidup kita ini bagaikan uap, yang satu saat kelihatan, yang satu saat tidak kelihatan. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Makanya ketika kita mau mencari ketenangan batinia, mencari kesejukan dan lain sebagainya, kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Hari ini kita belajar, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Itu firman Tuhan. Tidak ada yang tahu, saudara. Dari sini kita bisa melihat beberapa pengertian yang begitu menarik untuk kita renungkan. Berkaitan dengan ketidakpastian dan ketidaktahuan ini dikatakan apa? Di sini kita diberitahu bahwa memberitahukan tentang keterbatasan manusia yang tidak pernah bisa membuka misteri hari esok. Jadi manusia ini terbatas, saudara. Saya dan Anda dan kita semuanya terbatas untuk memahami yang namanya misteri hari esok. Siapa yang tahu, saudara, tentang hari esok? Tidak ada yang tahu. Itu misteri, itu rahasianya Tuhan. Ya. Jadi dalam kesempatan ini ketika firman Tuhan kita tidak tahu apa yang terjadi besok, di sini memberitahukan tentang keterbatasan manusia yang tidak pernah bisa membuka misteri esok hari. Ya. Tentang hari esok tidak ada yang bisa menyingkapkan itu. Yang kedua pengertian di situ adalah suatu kepastian bahwa tidak ada yang bisa memastikan kendala dan halangan yang muncul tiba-tiba tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Jadi tidak ada yang orang juga bisa memastikan itu, saudara. Kendala apa, halangan apa? Apakah besok kita akan kena COVID-19? Apakah besok kita akan kena yang namanya virus ini? Tidak ada orang yang tahu. Apakah juga kita mungkin saja bukan kena virus ini tetapi dengan halangan atau kendala yang lainnya? Kita tidak tahu semua itu, saudara. Tidak ada yang bisa yang namanya memprediksi itu, saudara. Itulah rahasia. Itulah misteri. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini yang penting untuk kita renungkan bersama-sama, saudara. Kalau kita mau mencari ketenangan, firman Tuhanlah menjadi jalan keluar yang terbaik untuk kita cari tahu di sana, saudara. Dan di situ sudah dibukakan bahwa tidak ada yang tahu hari esok, dan hidup kita itu bagaikan uap, suatu saat kelihatan, suatu saat tidak kelihatan. Inilah ketidakmampuan kita, istilahnya kesanggupan, keterbatasan kita sebagai manusia untuk memahami tentang hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, kembali kepada firman Tuhan. Pertanyaan yang penting dalam hal ini adalah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami ketenangan di tengah ketidaktahuan tentang apa yang terjadi hari esok? Apa yang harus kita lakukan, saudara, supaya kita bisa mengalami ketenangan di tengah ketidaktahuan kita tentang hari esok, di tengah keterbatasan kita, ketidakpahaman kita tentang hal-hal yang akan terjadi, halangan apa yang terjadi, virus mungkin bisa mengena saya di hari esok atau apa saja. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata apa? Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang perlu kita lakukan adalah libatkan Tuhan, ya. Libatkan Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan, saudara. Firman Tuhan sudah memberitahukan bahwa tidak ada yang tahu akan hari esok. Karena itu libatkan Tuhan menjadi hal yang sangat-sangat urgent, yang sangat penting dalam kehidupan kita, supaya benar-benar kita mengerti dan tahu apa yang bisa terjadi dan kita alami dalam hidup ini. Karena apa? Karena Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan yang luar biasa. Di situ disebutkan suatu pengakuan bahwa kalau kita melibatkan Tuhan, di sini berarti kita mengakui bahwa apapun yang saya kerjakan harus tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Suatu pengakuan kalau kita libatkan Tuhan, dikatakan apa? Apapun yang saya kerjakan harus tunduk dan taat pada kehendak Tuhan. Ini orang-orang yang betul-betul melibatkan Tuhan.
Tetapi firman Tuhan berkata yang lain, ketika orang yang tidak mau melibatkan Tuhan, dikatakan sombong dan congkaknya dia. Dan akibatnya apa? Fatal buat dia. Bahkan di dalam ayat 17 berkata apa? Kalau dia sudah tahu bahwa harus libatkan Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan, dikatakan apa? Berarti dia berbuat dosa. Karena apa? Karena dia sudah tahu yang baik tetapi dia tidak melakukan. Artinya dia harusnya melibatkan Tuhan dalam situasi apapun, sehingga bisa melakukan sesuatunya dengan benar-benar campur tangan Tuhan, bukan dengan kehendak dia dan kekuatan dia. Pengakuan, apapun yang saya kerjakan harus tunduk dan taat pada kehendak Tuhan. Itu yang namanya melibatkan Tuhan. Yang kedua, dalam bagian itu dikatakan apa? Karena ada Tuhan yang mengendalikan saudara. Tuhanlah pengendali. Kalau kita tunduk dan taat dalam hal ini dikatakan Tuhanlah pengendali. Dan itu kita sudah tahu saudara, terbukti bahwa dia yang mengendalikan segala sesuatu. Coba bayangkan saudara, kalau Tuhan tidak mengendalikan yang namanya cakrawala ini saudara, apa yang akan terjadi? Kiamat. Ya. Karena firman Tuhan berkata nantinya semua ini akan berguguran, bintang, matahari dan semua planet akan berguguran ketika Tuhan datang pada luar, dan itu dikatakan akhir kiamat. Ya. Sudah kiamat. Karena apa? Karena sudah seperti yang difirmankan dan dinubuatkan. Tetapi sampai hari ini planet-planet yang ada, tata surya dan semua galaksi yang ada, semuanya itu masih beraturan. Ya, ini pembuktian bahwa Tuhan masih memberikan yang namanya pengendalian itu. Dan coba bayangkan saudara, ada hujan yang terus menerus ya, tetapi lautan sampai hari ini tidak pernah menjadi penuh, padahal ada hujan dan terus menerus. Bagaimana itu saudara? Secara logika kita tidak masuk akal. Karena ketika kita menampung air saja ya, kalau kita membuka keran, kita tampung air di ember atau di tempat di wadah yang lainnya, coba bayangkan saudara, kita tampung secara logika ya, bahwa itu akan penuh dan meluber dan keluar dan tumpah. Tetapi ini dikatakan air yang mengalir, sungai semua mengalir ke laut, semuanya mengalir ke laut. Tetapi kenapa sampai hari ini dikatakan apa? Laut tidak pernah menjadi penuh. Bukankah ini Tuhan yang mengendalikan? Bukankah ini Tuhan yang berkuasa, yang tahu persis, yang mau mengendalikan segala sesuatu? Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, libatkan Tuhan. Karena dia pengendali. Kita masih bisa beraktivitas. Kita akan dibawa ke era yang baru, yang dimana kita akan bersosialisasi, melakukan kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Tugas dan pekerjaan yang mungkin saja seperti biasanya, tetapi saudara ingat baik-baik, ada Tuhan pengendali. Tuhan bisa mengendalikan virus ini saudara. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu, asalkan kita mau libatkan Tuhan. Sekarang dunia harus mulai terbuka, dunia harus mulai rendah hati. Datang pemimpin-pemimpin besar, siapapun dia, harus datang kepada Tuhan, libatkan dia untuk mengendalikan virus ini. Karena tidak ada satupun yang bisa mengendalikan. Hari ini saudara, kita dibukakan dengan yang namanya berita-berita tentang bagaimana dokter-dokter medis sudah mulai menyerah. Mereka berkata terserah Indonesia. Mereka mulai merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena kewalahan, karena mereka tidak bisa berbuat sesuatu yang mereka bisa kerjakan dengan kekuatan mereka. Ini artinya mereka terbatas, membuktikan bahwa manusia tidak punya kemampuan. Manusia itu terbatas, mereka itu tidak bisa melakukan sesuatu tanpa ada yang bisa mengerjakannya. Dan yang hanya bisa melakukan adalah Tuhan yang bisa, karena dia maha kuasa, dia berdaulat penuh. Tuhanlah pengendali yang bisa kendalikan semua virus ini, semua yang namanya ketakutan ini, hanya Tuhan. Oleh karena itu seharusnya semua umat manusia, siapapun dia, para medis harus taat dan patuh kepada Tuhan. Minta Tuhan, libatkan Tuhan dalam semuanya. Para pemimpin dunia, para presiden, para gubernur, siapapun mereka harus datang libatkan Tuhan untuk bisa kendalikan yang namanya virus ini, karena dia yang bisa lakukan itu. Yang kedua, mengajarkan mental ya. Orang percaya bahwa bukan kuat dan gagahku yang diandalkan, melainkan Tuhan Sang Maha Kuasa lah yang memampukanku. Saudara, ini penting sekali. Ketika kita melibatkan Tuhan, sebenarnya ini
mengajarkan mental ini. Selama ini kadang-kala kita merasa, oh saya yang paling hebat, saya yang paling bisa, semuanya saya bisa lakukan itu. Ingat baik-baik saudara, kita itu terbatas, dan firman Tuhan berkata jangan menjadi sombong karena kita merasa mampu dan bisa. Oh saya bisa melakukan ini karena apa? Kemampuan saya. Ingat, kita itu terbatas. Hari esok tidak ada satupun yang tahu. Siapa yang bisa mengetahui akan hari esok? Tidak ada satupun yang tahu. Dengan keterbatasan ini maka kita membutuhkan yang namanya melibatkan Tuhan. Karena mengajarkan mental orang percaya bahwa bukan kuat dan gagahku yang diandalkan, melainkan Tuhan Sang Maha Kuasalah yang memampukanku. Saudara coba bayangkan, ketika Anda berkata, oh saya hebat, saya bisa lakukan ini dan itu, saudara, ketika kena virus corona, semua itu tak berdaya. Ya, virus corona ini membuat orang, siapapun dia, angkat tangan dan menyerah. Inilah kesempatan bagi kita, saudara. Hari esok tidak ada yang tahu. Tidak ada tahu yang semua mengetahuinya. Libatkan Tuhan. Menjadi perenungan, penerapan buat kita. Jangan khawatir, jangan takut menjalani hidup ini. Kalau memang kita harus dibawa ke dalam era baru dengan suasana yang baru, ya, tidak ada lagi pembatasan seperti PSBB, kembali beraktivitas di tengah-tengah COVID-19 ini, kita tidak perlu takut. Asalkan kita libatkan Tuhan. Kita libatkan Dia, artinya betul-betul kita menaruh, ya, bergantung, berserah penuh kepada Dia. Sehingga yang perlu kita lakukan yaitu kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, meminta Tuhan penyertaan Tuhan, meminta yang namanya berkat Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, saudara. Ini yang perlu kita lakukan, yaitu bagaimana kita mulai memandang hidup ini dengan berjalan betul-betul andalkan Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya dan yakin ketika betul-betul Anda libatkan Tuhan dalam hidup ini, Anda akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang senantiasa menjadi bagian. Karena apa? Karena Dia pengendali hidup ini, saudara. Dia bisa kendalikan virus apapun itu yang mati, yang membuat kita mati. Kalau betul kita mengandalkan Tuhan, saya percaya kita aman-aman saja dalam lindungan naungan Tuhan. Mari saudara, pengharapan di tengah COVID-19 ini, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan beritahu kepada kita, tidak ada yang tahu akan hari esok. Jadi jika melakukan sesuatu, melangkah dalam hidup ini, libatkanlah Tuhan. Karena kita yakin percaya Tuhan kita hidup dan berkuasa. Dia pengendali, Dia punya otoritas, dan Dia yang berkuasa di atas alam semesta. Bahkan hidup dan mati pun kita ada dalam kendali Dia. Jangan khawatir, jangan takut jalan hidup ini. Sekarang jalanilah semua kehidupan ini dengan tetap memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta berkat Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan kita bisa melewati semuanya, berarti itulah kehendak Tuhan. Kalaupun memang kita tidak bisa melewati semuanya dengan menjalani kehidupan yang ada, itu pun kehendak Tuhan. Artinya segala sesuatu semuanya kita serahkan kepada Tuhan yang berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur hari ini kami diingatkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketakutan oleh karena virus corona ini, kami diingatkan untuk kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang diberitahukan oleh firman Tuhan kepada kami, yaitu bagaimana kami betul-betul melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Memberkati kami semua Tuhan, dan pimpin kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun, siapapun kami Tuhan, biarlah kami dikuatkan, kami diyakinkan bahwa kami punya Tuhan pengendali segala sesuatu. Ketika manusia mulai menyerah, ketika semua mulai mengangkat tangan dan tidak bisa melakukannya, inilah saatnya untuk mengakui hanya Tuhanlah satu-satunya yang maha kuasa, hanya Tuhanlah yang satu-satunya yang maha tahu, hanya Tuhanlah yang satu-satunya yang bisa memberikan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Karena itulah kami sebagai manusia yang percaya kepadamu ya Tuhan, supaya biarlah kami melangkah dalam hidup ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian, karena kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.